Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, dan ini tentunya motivasi dari beliau kepada kita umat beliau untuk memanfaatkan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Ada satu hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Innallaha ja'ala Ramadana midmaran li khalqih yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatih fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai midmar, sebagai tempat untuk berlomba, berkompetisi, berpacu para hambanya. Mereka berlomba-lomba dengan melakukan ketaatan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau lagi, fasabaqa qaumun, ada satu golongan orang-orang yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, sehingga mereka dapat meraih kemenangan, mendapatkan fauz, kemenangan dan juga keberuntungan di bulan Ramadan ini. Dan sebaliknya, ada watakhallafa akharuna, ada segolongan orang yang tertinggal karena tidak sungguh-sungguh, fakhabu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dari ungkapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini, beliau mengumpamakan Ramadan ini sebagai midmar, sebagai tempat berlomba makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah untuk meraih ridha Allah. Kalau kita analogikan Ramadan sebagai perlombaan atau tempat kesempatan untuk berlomba, maka saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Artinya saat ini kita sudah mulai mendekati garis finish. Dan dalam perlombaan kita tentunya ketika sudah mendekati garis finish, kita akan meningkatkan energi kita, volume gerak atau usaha kita, agar kita dapat meraih atau mencapai garis finish di dalam rombongan orang-orang yang pertama. Nah, karena ketika kita berlomba, bisa jadi di awal kita agak santai, pertengahan agak meningkat. Nah, di akhir umumnya kita akan meningkatkan energi kita agar kita menjadi pemenangnya. Nah, ini pula yang dicontohkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, yaitu ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau meningkatkan ibadah beliau, meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah. Hal ini sebagaimana diceritakan atau disampaikan oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Yang artinya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di hari-hari yang lain. Artinya beliau meningkatkan ibadahnya di hari-hari terakhir ini. Beliau meningkatkan dengan apa? Dalam riwayat lain, Sayyidah Aisyah juga menceritakan beliau ahyal lail. Beliau menghidupkan malam-malam Ramadan tentunya dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Dan kita bisa menirunya misalnya dengan melakukan sholat tarawih, kemudian kita lanjutkan nanti dengan sholat tahajud dan sholat witir. Maka kita upayakan di 10 hari terakhir ini jangan sampai kita tidak melakukan sholat tarawih. Dan kita upayakan juga kita 1 atau 2 rakaat atau tidak harus banyak. Kita upayakan ada sholat tahajud nanti. Dan perlu diingat bahwa sholat tarawih ini tentu tidak harus berjamaah. Karena ada di antara kita yang mungkin punya kesibukan yang ketika sedang dilaksanakan jamaah sholat tarawih di masjid, kita tidak bisa ikut bersama. Maka kita boleh juga melakukan sholat tarawih dengan sendiri misalnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah SAW selain beliau melakukan qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir, beliau juga ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarga beliau atau istri-istri beliau dalam rangka menghidupkan malam-malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan ini tentu patut untuk kita tiru dan kita tauladani. Mungkin ada para wanita, para ibu-ibu yang ketika 10 hari terakhir ini tidak dapat melakukan sholat
Nah, karena memang ada uzur. Maka mereka juga ada kesempatan untuk menghidupkan malam-malam terakhir dari 10 hari Ramadan ini dengan melakukan zikir, bersolawat, istighfar. Nah, bisa melakukan semua itu. Nah, tidak harus dengan qiyamul lail melakukan sholat tentunya. Karena memang mereka dilarang untuk melakukan sholat. Nah, kemudian dalam riwayat tersebut atau Sayyidah Aisyah juga melanjutkan Rasulullah melakukan wajadda wasyaddal mi'zar. Jadda itu bersungguh-sungguh dan beliau mengencangkan sarung beliau. Artinya beliau menghindari hubungan dengan istri-istri beliau. Nah, beliau meninggalkan kenikmatan dunia pada malam-malam hari terakhir dari bulan Ramadan ini dan beliau mengkhususkan dan juga menjadikan malam-malam ini sebagai malam-malam untuk ibadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang beliau lakukan juga adalah beliau melakukan i'tikaf di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan beliau juga mengajak keluarga beliau. Dan disebutkan dalam riwayat, setelah beliau wafat, istri-istri beliau juga i'tikaf di hari-hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan ini bagi kita saat ini yang punya waktu, punya kesempatan, tentu bisa meniru. Karena ini satu fadilah yang besar, karena dengan i'tikaf kita bisa fokus betul melakukan ibadah. Nah, kalaupun tidak bisa bermalam full untuk melakukan i'tikaf, minimal ketika kita ke masjid, baik ketika ba'da maghrib atau ba'da isya, kita niatkan i'tikaf. Karena i'tikaf walaupun 1 jam, setengah jam, asal diniatkan itu sudah bisa masuk kategori i'tikaf yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal penting juga di hari-hari atau malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau senang untuk atau suka mengampuni orang-orang atau hamba-hambamu, maka ampunilah aku. Ini doa yang sebaiknya banyak kita ulang di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan tentunya harapannya kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini kata Rasulullah SAW memang berada di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dan lebih dekat lagi yaitu di malam-malam ganjilnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keutamaan dari malam-malam bulan Ramadan, utamanya hari terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan semoga sebelum kita selesai dari bulan Ramadan ini, semoga dosa-dosa kita telah diampuni dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.